Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini, saya akan menjabarkan atau menjelaskan karir path-nya di bidang cybersecurity, bagaimana kita developnya ya, mengembangkan karir kita kalau mau menuju ke cybersecurity. Ini teman-teman bisa ngambil di Skill Development Scotland atau di Digital World Step IT. Jadi ada beberapa langkah di dunia cyber atau di dunia security yang harus teman-teman lalui, jebatannya harus teman-teman lalui. Jadi kalau kita berbicara tentang cyber security itu akan dibagi menjadi beberapa bagian di sini. Nah, di antara lain contohnya adalah di sini ada cyber security analyst, ada lagi cyber security architect, ada lagi cyber security engineer, ada lagi cyber security instructor, ada lagi cyber security manager, ada lagi cyber security project manager, ada lagi cyber security researcher, ada lagi cyber security technician, ada lagi DevSecOps developer di sini, ada lagi forensic computer analyst, ada lagi incident responder, ada lagi penetration tester, ada lagi namanya risk officer, ada lagi security and compliance auditor, dan ada lagi namanya security consultant. Ini adalah yang paling nomor terakhir, nomor wahid ya. Jadi kalau lu sudah menguasai beberapa aspek, nanti tentunya kita harus memiliki beberapa certified kompetensi di sini. Nah, di video kali ini saya ingin menjabarkan beberapa hal yang harus kita pahami untuk menuju karir di bidang cybersecurity profesional di sini ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ada level-levelnya di sini, ada level foundation. Menurut dari Digital World atau SAP IT, kalau kita levelnya masih foundation itu berkisar antara 1 sampai 2 tahun. Ya, pengalamannya adalah 1 sampai 2 tahun. Di level keduanya adalah intermediate, itu pengalamannya rentan waktunya 2 sampai 3 tahun. Ada lagi namanya advanced, itu pengalaman yang harus dimiliki adalah 3 sampai 5 tahun, dan yang terakhir adalah expert. Nah, bagaimana memulai karir path-nya ini atau step foundation-nya atau langkah-langkah untuk menuju apa saja certificate kompetensi yang harus kita miliki di setiap karir path di atas ini, seperti kayak cyber security, cyber security analyst, cyber security architect, itu memiliki beberapa hal yang harus kita miliki sertifikat kompetensinya untuk melangkah ke profesional. Jadi kalau kita masuk di dunia cyber security dan masuk ke tahap foundationnya atau dasarnya, yang harus kita miliki sertifikat kompetensinya adalah seperti kita harus memiliki kayak CCNA Cyber Ops, CompTIA Network Plus, CompTIA Security Plus, GISEX, Splunk Core Certified User. Ini masuk ke foundation. Sedangkan masuk di intermediate-nya, kita harus memiliki yang namanya CompTIA CISA Plus di sini ya. Ada namanya CIRAS, Practitioner Threat Intelligence Analyst. Terus ada lagi namanya Splunk Core Certified Power User. Ini kita baru dikategorikan sebagai intermediate di cyber security analyst. Sedangkan di advance-nya, certificate kompetensi yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki CIRAS Registered Threat Intelligence Analyst. Ini adalah pendukung dari intermediate-nya tadi. Tentu kita harus memiliki dari foundation-nya, intermediate, dan advance. Boleh nggak kita lompat? Boleh, asalkan mampu. Kalau misalnya kira-kira kita belum siap, masih ragu-ragu, ya kita mulai dari basic-nya dulu, dari foundation-nya dulu. Baru kita masuk ke dalam cyber security analyst expert. Nah, ini butuh waktu 5 tahun lebih. Ya, 5 tahun lebih syarat pengalamannya. Jadi harus benar-benar matang ya, keputusannya harus benar-benar matang karena Anda akan menuju ke cyber security analyst di sini. Nah, apa saja sih sertifikat pendukung yang harus dimiliki? Itu harus memiliki, misalnya contohnya di sini adalah CISP Plus, CIRAS Certified Threat Intelligence Manager, ISC itu CISP, itu harus Anda memiliki. Ini baru dikategorikan menjadi Cyber Security Analyst Expert. Ya, ini yang harus
eh, dimiliki ya di sini ya. Nah, jadi benar-benar harus paham nih fondasi-fondasinya dulu. Jadi eh sekali lagi saya tekankan, channel saya ini bukan channel hacker ya, jadi dibedakan lagi. Mindsetnya dibedakan. Baik yang nonton video perang-perangan kemarin, itu tolong lihat video-video yang lainnya. Jadi biar teman-teman itu nggak blend area, nggak buta area menentukan langkahnya, kan. Dan tentu saja di sini saya bukan untuk melakukan proses sok-sokan di sini atau show off di sini, tidak. Jadi langkah yang saya buat di sini adalah mengedukasi atau mentransfer knowledge yang pernah saya ikutin atau kompetensi yang pernah saya ikutin untuk saya share dengan teman-teman yang ada di sini. Itu baru masuk ke dalam satu kategori cyber security analyst. Nah, bagaimana kalau kita masuk ke dalam cyber security architect? Nah, ini kita masuk di, misalnya kita masuk di VMware ya. Masuk di kategori foundation ini masih sama dengan cyber security analyst. Jadi yang harus kita miliki adalah CCNA, CompTIA Security Plus, itu harus dimiliki untuk di foundationnya. Sedangkan kita masuk di intermediate, Anda harus mengenal dengan namanya AWS Associate Solution Architect, ada Microsoft Azure, terus ada lagi Prince Practitioner. Itu baru dikategorikan menjadi intermediate. Nah, bagaimana dengan kategori di advance-nya sendiri, di cyber security architect-nya sendiri? Masih sama dengan di cyber security analyst di sini, cuma di level di sini kita ditambahin namanya CCNP security, produk dari Cisco di sini ya. Baru kita naik lagi jenjang karirnya lagi untuk menuju ke experience-nya atau ke expert-nya. Jadi ketika masuk ke expert-nya, Anda harus punya yang namanya CISP Plus, CCIA Security, ISC, CISSP. Ini harus dimiliki. Jadi kategori-kategori ini, sertifikat ini harus dimiliki. Setiap kompetensi punya harga yang berbeda-beda. Jadi ada yang gratisan, ada yang tidak. Kecuali gini, kantor Anda, tempat sekolah Anda, kampus Anda menyediakan free, itu Anda ambil itu kesempatan untuk karir path di bidang cyber security di sini. Baru Anda menentukan langkah berikutnya ke dalam cyber security engineer di sini. Baru kita masuk ke level engineer di sini. Nah, engineer-nya pun juga sama. Kita harus memiliki juga namanya CCNA, CompTIA Security Plus, CompTIA Server Plus, isi Council CND. CND adalah yang saya bahas kemarin. Ada video CND lanjut, CND dasar. CND itu adalah Certified Network Defense. Itu dari isi Council. Jadi di sini ada perpaduan dari Cisco, ada CompTIA, ada isi Council. Dan ada lagi Windows nanti kalau kita masuk ke intermediate. Nah, setelah itu baru Anda naik ke dalam level intermediate-nya. Di level intermediate, Anda harus memiliki sertifikat kompetensi tentang AWS Associate Solution Architect. Dan ada lagi namanya Microsoft Azure Administration Associate yang digunakan. Ini level Cyber Security Engineer. Naik lagi langkah ke atas ke advance-nya, Anda harus memiliki sertifikat kompetensi namanya CCNP Enterprise. Ini baru masuk ke advance. Baru nanti masuk ke expert-nya. Nah, di expert Anda harus memiliki CISP Plus, CCIA Security atau Internet Explorer Security, ISC, CISP. Itu harus Anda memiliki. Nah, nanti Anda tahu apa sih maksudnya dengan CISSP itu apa, CCIA Security itu apa, Anda cari deh. Cari berapa harganya di situ Anda. Cara nyari gampang, ketik aja dengan price certified atau price CCIA. Siapa yang menyelenggarakan di situ? Kalau enggak, gunakan Telegram Anda, cari kupon-kupon atau token-token yang gratis untuk Anda menuju ke career path tanpa perlu membayar. Jadi gunakan resource Anda, resource internet Anda, resource Telegram Anda maksimalin tuh untuk dapat sertifikat kompetensinya itu. Terus career path berikutnya Anda menuju yang namanya Cyber Security Instructor. Nah, ini baru 4 ya, saya bacakan ya. Di Cyber Security Instructor
dari foundationnya masih sama ya. Jadi cuma di sini ada CCNA, CompTIA Security Plus, CompTIA CTT Plus. Terus masuk ke intermediate ada CBCI, CompTIA CISA Plus, CompTIA Pentest Plus di intermediate-nya, Cloud Security Alliance CCSK. Terus masuk ke advanced-nya Anda harus memiliki certified kompetensi yang namanya CCNP Security. Baru masuk ke expertnya Anda harus memiliki CASP Plus, ISC CISSP, ISAKA CISA, ISAKA CISM. Ini beda lagi levelnya, ini beda. Jadi ISAKA itu juga suatu platform juga yang memberikan kita sertifikat kompetensi selain dari Cisco, selain dari SC selain dari yang lainnya. Ada lagi kalau Anda menentukan lagi karirnya ada namanya Qualys dan sebagainya. Tentu di sini ada beberapa hal yang tidak dibahas di dalam Digital World atau SAP IT di sini. Ada beberapa banyak hal sebenarnya. Cuma di video ini saya mencoba menerangkan dan memberikan knowledge pengetahuan dengan teman-teman menurut dari Digital World atau SAP IT yang harus kita miliki untuk menuju ke karir path-nya dunia di cyber security. Ada seperti ini ya. Baru setelah dari cyber security instructor Anda masuk ke cyber security manager. Pak, boleh nggak Pak, kira-kira kalau saya langsung ngambil di cyber security manager? Boleh, skip ini boleh, tapi tentu Anda karir path-nya mulai dari foundation dulu, mulai dari CompTIA Network Plus, CompTIA Security Plus, SC Council CEH-nya harus memiliki. CEH adalah Certified Ethical Hacking, dan ada lagi namanya ITIL Foundation. Ada lagi masuk ke intermediate-nya Anda harus punya Prince2 practitioner-nya, Anda harus memiliki dengan CompTIA Cloud Plus. Masuk lagi ke advance-nya lagi, naik lagi grade-nya, Anda harus memiliki namanya GSLT. Terus Anda harus memiliki namanya PMI PMP di sini. Terus ada lagi namanya expert ya, untuk menuju karir path ke tingkat yang lebih advance lagi, lebih ke atas lagi, lebih expertise-nya. Anda harus memiliki yang namanya Second Seal CCISO. Terus ada memiliki namanya ISC CISSP. Anda memiliki ISAKA SIG IT, ISAKA CISM. Nah, ini karir path-nya di menuju sini. Terus setelah itu baru dijabarkan lagi mengenai tentang cyber security project manager. Nah, ketika kita punya pekerjaan ya, nanti Anda bisa membeda-bedakan, memilah-milah kok mana sih kategori pentestnya, di level mana di pentest itu. Apakah saya ketika saya sudah bisa mempentest sebuah server, apakah itu sudah dikategori sebagai analyze? Boleh. Tentu Anda harus memulai dengan CND-nya, POC-nya harus jelas, terus mengerti tentang framework cyber security-nya seperti apa. Itu baru Anda melangkah ke level konsultan, boleh. Tapi kalau dalam dunia pekerjaan harus dibarengin dengan yang namanya certified kompetensi atau legal formatnya. Ibarat kata kita naik motor atau naik mobil, kita harus punya yang namanya drive license atau driver license, yaitu SIM yang kita miliki. Nah, tunggangan kita juga nggak boleh motor atau kendaraan itu tidak punya BPKB, harus memiliki BPKB, itu syarat mutlaknya di sini ya, legal formatnya seperti itu. Nah, gitu ya. Terus Anda akan menuju, kalau Anda sebagai bidang keilmuan, Anda bisa menuju ke dalam cyber security researcher. Nah, ini kalau keilmuannya, contohnya misalnya kayak profesi saya ke dosen, terus teman-teman yang menjadi guru, atau tenaga pendidik yang lainnya, atau praktisi yang ingin menuju ke risetnya, itu boleh ngambil di cyber security researcher di sini. Ada platform sendiri, ada skopnya sendiri, ada kotak-kotakannya sendiri ada di sini. Nah, menuju karir path-nya di sini, di foundation-nya Anda harus memiliki syarat mutlak adalah CompTIA Linux Plus. Terus ada lagi CompTIA Security Plus, ada lagi LPIC 1 misalnya ya. Itu lagi di level foundation-nya. Nah, di level-level itu tentu kita harus mengenal dengan bahasa pemrograman, ASP, PHP, dan sebagainya. Itu harus kita miliki semuanya. Kenapa? Di level security kita mengenal dunia cyber tapi tidak mengenal dengan pemrograman, sama halnya dengan toko bernyaring. Jadi aneh nih kan. Nah, kenapa sih di level di channel ini saya masih membahas tentang tools ya, skip kidi ya di sini ya, memanfaatkan tools yang dibuat oleh orang lain. Tujuannya itu apa? Anda biar nyaman dulu, Anda biar meletakkan posisi mindset Anda itu benar dulu. Makanya saya bahkan kemarin kesalahan saya di sini adalah membuat langsung level di praktikumnya atau di tutorialnya. Nah, sekarang saya balik. Saya akan memberikan level di sini video-video tentang bagaimana teorinya berjalan, konsepnya berjalan.
Terus saya barengin dengan adanya video-video tutorial. Itu nanti akan next ke depannya di channel itu seperti itu. Terus di cyber security technician-nya atau tukangnya, reparasinya, ini banyak di karir path awalnya yang harus Anda miliki. Stepnya adalah kita memiliki CompTIA Network Plus, jelas untuk jaringan dan sebagainya, troubleshoot network dan sebagainya itu harus Anda miliki. Terus ada namanya CompTIA Security Plus, ada namanya SSCP, ada lagi namanya ITIL Foundation. Terus naik lagi di tingkat intermediate-nya ada namanya IWS Associate System Operation di sini, dan administratornya jelas. Terus ada lagi namanya MCSA. Baru naik lagi ke tingkat advance-nya lagi, kita harus memiliki namanya CCNP Enterprise. Terus ada lagi, naik lagi ke expertnya, harus memiliki CASP Plus, ISC, CISSP. Itu masuk ke dalam ranah Cyber Security Technician. Jadi sudah ada blok-bloknya sendiri ya. Jadi teman-teman jangan sampai nyampur nih. Jadi tracknya biar jelas, enak nih. Ini kan tracknya lebih enak. Jadi kalau saya mau menuju ke Cyber Security Technician, apa saja sih yang harus saya dalamin, apa saja sih sertifikat kompetensi yang harus saya milikin, sudah ada acuannya, sudah ada langkah-langkahnya jelas. Anda tinggal, oh saya mampunya ini, oke, step by step. Oh, tambah lagi. Kan menjadi seorang cyber security expert itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ada prosesnya, ada proses yang sangat ibarat kata kalau saya bilang no life ya di situ ya, atau no lab lah kesananya. Jadi kita harus benar-benar pelajarin nih dari nol sampai menuju ke bagaimana level kita ke arah sana di situ. Terus ada lagi namanya DevSecOps developer ya, atau DevOps di sini ya. Nah, dulunya namanya DevOps, terus kembali lagi namanya DevSecOps developer di sini. Pertama, harus memiliki CompTIA Linux Plus GWeb LPC. Itu di foundation-nya. Masuk naik ke atasnya lagi ke sesi intermediate-nya, Anda harus memiliki yang namanya GSP Scrum Alien CSM. Sudah masuk ke Scrum di sini. Masuk advance-nya, Anda harus memiliki ISC CSSLP. Itu baru masuk ke advance. Baru naik lagi ke level expert-nya. Itu baru mau lagi ISC2 CSSP. Itu masuk di ranah DevSecOps developer. Nah, biasanya ini nih yang paling sering rame dikatakan adalah bahasa yang paling nyaman, paling cepat, paling nyambung nih di teman-teman itu paling rame itu di forensik, incident response, pentest. Nah, ini paling rame ini. Level yang lainnya itu nggak begitu rame, di cyber security yang lain nggak begitu rame. Padahal banyak sekali cyber security path yang Anda bisa laluin. Tergolong dari kita sih, AI kita. AI itu adalah kecerdasan kita. Mampu nggak menampung kita resource gitu banyaknya. Kalau kita nggak mampu ya kita ambil satu blok. Satu bloknya adalah di sini. Saya pengen menjadi seorang forensic computer analyst nih. Ya udah, Anda pelajari di forensic computer analyst saja, mulai dari level foundation sampai ke level expertnya. Nah, di level expert foundationnya kita harus prepare nih, kita harus memiliki sertifikat apa nih, punya sertifikasi kompetensi apa nih. Oke, saya memiliki sertifikasi kompetensinya tentang CompTIA Security Plus. Oke, 1 nih. Pastikan Anda lolos dulu. Pastikan Anda lolos, Anda berhasil. Oke. Setelah Anda lolos, Anda masuk ke dalam SC Council CFI, yaitu adalah Forensic Investigator di SC Council di sini. Baru nanti akan ngambil di GCFA. Pak, saya kalau memiliki salah satunya di sini gimana ya? Nggak apa-apa. Tapi kalau syarat ke intermediate, di sini ada yang namanya GCFA. Tentunya Anda harus memiliki GCFA dulu. Kalau nggak punya GCFA, ya Anda tidak bisa include ke sini karena nanti akan di tempat ujiannya itu akan biasanya mengharuskan Anda memiliki level ini baru naik ke level berikutnya. Baru nanti naik ke GASF, baru nanti naik ke expertnya, baru kita mengenal dengan GNFA, GCTI-nya. Ini baru level ke expert. Tapi ini biasanya nih karir path-nya ketika kita berbicara tentang level di forensiknya atau computer forensic analyst, kita sudah memiliki dari CF ini sudah mensyaratkan kita sebagai konsultan. Nah, ini kalau di luar belum matang ya. Jadi benar-benar kita harus dimatangkan dulu. Matangkan dulu, kita punya sertifikat kompetensi yang benar-benar yang menjadi syarat mutlaknya, baru dikatakan oke, kamu diterima sebagai security expert di bidang
forensik di sini ya. Terus ada lagi namanya incident responder di sini ya. Nah, di incident responder di sini Anda harus memiliki CompTIA Security Plus, jelas. Ini syarat mutlak semuanya memiliki security atau CompTIA Security Plus. Ada namanya GCIH, ada namanya ISC2 SSCP. Terus naik lagi ke level intermediate-nya ada namanya Nexus. Nah, ini udah beda lagi. Nexus CFR. Terus ada namanya CIRES, Practitioner Intrusion Analysis di sini. Terus ada lagi namanya GCIA. Terus naik lagi ke Advanced, ada namanya CIRES Intrusion Analysis. Jadi ada namanya, kalau saya ngambil singkatnya, terus Anda mengenal deh proses intrusionnya seperti apa. Setelah mengenal dari proses intrusionnya, baru Anda ngambil sertifikat kompetensinya. Jadi ada beberapa macam intrusion atau intrudernya, Anda pelajari level-level dari penyusup seperti apa, pencegahannya seperti apa, deteksinya seperti apa, mitigasinya seperti apa. Anda harus mengenal itu semuanya, dari bagaimana pelaporannya, bagaimana membuat POC-nya, ya. Itu harus paham. Baru naik karirnya menuju ke expert. Di expert sendiri Anda memiliki namanya CIRES, Certified Network Intrusion Analysis. Terus ada lagi namanya CIRES Certified Incident Manager. Itu baru dikatakan expert di bidang responder. Oke, sampai sini ya. Di level berikutnya atau di karir path tentang pentest di sini atau penetration tester, di level foundation, apa sih yang harus kita pelajarin dan apa sih harus kita miliki sebagai seorang pentesternya? Ya, kita harus memiliki yang namanya CompTIA Network Plus. Ada lagi namanya CompTIA Security Plus. Ada lagi namanya CIRES Practitioner Security Analyst. Ada namanya Ethical Check yang digunakan Certified Ethical Hacking. Ada lagi namanya CompTIA Linux Plus, ada namanya LPIC2. Atau biasanya kalau paling banyak diambil adalah di level berikutnya atau di level intermediate-nya, kita menuju ke level di CompTIA Pentest Plus. Di sini ada lagi CIRES Penetration Tester dan ada lagi OSCP. Satu level di sini ini beratnya minta ampun, beratnya masya Allah gitu ya. Nauzubillah min dzalik gitu kasarannya gitu ya. Kita ngambil OSCP aja ngos-ngosan, kita itu nggak tahu ini kan siapa kita, diri kita, dan try hard bener kita ngambil OSCP. OSCP itu adalah Offensive Security Pentester punyanya Kali Linux. Itu berat sekali ngambil ke arah sana. Jadi banyak nih teman-teman nih, mohon maaf nih anak-anak muda nih langsung bilang hacker nih kan, bang bisa hack Facebook saya, bang bisa ngambilkan email saya. Gua bukan dewa men, ya, gua bukan dewa, nggak bisa balikin kayak gitu, ya. Pahamin di situ dulu. Nggak semuanya itu langsung gitu. Banyak sekali tutorial yang bisa gini, bisa gitu, bisa gini kan. Ya ujung-ujungnya paling ada lari korban uang itu kan, ditipu habis itu lari, itu kesannya kayak gitu. Cuma nggak bisa ya kan, bang hack Facebook. Kalau kita kenal dunia security ya kita ketawa aja, nggak bisa, maaf nggak bisa, langsung saja kayak gitu. Kasarnya seperti itu. Tapi ini tidak bermaksud saya membuat video ini untuk menyudutkan teman-teman yang bang tolong hackin Facebook saya, bang hackin tentang apa namanya, balikin data saya tentang gimana. Enggak, saya enggak seperti itu, enggak. Tapi ini saya ingin menjelaskan ke teman-teman gitu. Di Google sendiri itu nggak cuma engineer, nggak cuma manusia, mereka punya engineer mesin juga. Mereka punya berapa juta, mungkin kalau saya bilang juta ya mungkin bisa lebih deh. Itu programmernya yang tersebar, ya. Mau pentest ke Google, nah Google emang membuat bug bounty-nya, emang membuat ketika dia membuat program baru yang harus dianalisis atau dianalisa oleh orang-orang cyber, maka dibuat sayembara namanya bug bounty, dan kitanya sebagai bug hunter. Oke, sampai sini paham ya? Jadi jangan sampai mencolong kemana-mana lagi di situ ya. Itu baru jenengan bisa lebih mengerti. Nah, kita masuk ke level advance-nya di bidang penetration tester. Ini ada namanya CIRES Certified Infrastructure Tester, ada namanya CIRES Certified Simulator Attack Specialist, ada lagi namanya ISACA CRISC. Pak, bagaimana kalau saya punya sertifikat kompetensinya cuma Red Hat? Kan boleh, nggak apa-apa. Sekarang udah dibuka semuanya, punya Qualys, punya Red Hat, nggak apa-apa. Ini kan hanya ini yang ditulis oleh Digital World, ya, Digital World oleh SEP IT, ya, di sini ya. Saya hanya menjabarkan tentang ini. Dan ini pun juga diambil pada Juni tahun 2019. Sekarang di tahun 2021 mungkin sudah diperbaiki dan diperbanyak mungkin level-level kompetensi yang harus kita
miliki. Nah, di penetration tester untuk langkah berikutnya ke tingkat expert, kita harus memiliki namanya CIRAS, Certified Simulated Attack Manager di sini. Nah, bahan-bahan belajarnya kemarin sudah saya jabarkan dalam bentuk video-video yang kemarin tentang red team, blue team, gitu kan. Yang belum saya jabarkan tentang bagaimana sih proses carding itu bekerja, apa sih yang membuat si kader ini kok mau gitu lah melakukan kejahatan di bidang kartu kredit. Itu nanti akan saya jabarkan di sana. Terus ada lagi namanya risk officer di sini. Nah, di risk officer sendiri atau ngambil langkah resiko yang paling tinggi dan dia sebagai advis ya. Di sini harus kita milikin adalah ISO 2700 Foundation. Oke, ini ya. Terus Anda memiliki namanya ISC CAP. Terus baru memiliki lagi namanya GISEC, baru menuju ke CompTIA Security Plus, baru naik ke BCS CISMP. Ini baru level ke foundationnya. Nah, bagaimana menuju ke intermediatnya? Anda harus memiliki boleh salah satu memiliki dari CBCI, GDPR, practitionernya ISO 2701 practitioner. Ini di level intermediate di sini. Nah, bagaimana di advance-nya? Di advance-nya Anda harus memiliki namanya ISACA CRISC di sini untuk di advance. Baru menuju ke level expert-nya yang Anda memiliki adalah CSP Plus, ISACA CISA, ISACA CISM. Itu baru masuk ke level risk officer. Nah, bagaimana menuju karir path di security and compliance auditornya? Ya, auditornya untuk checklistnya menuju ke cyber security konsultannya ya. Jadi di compliance auditornya, di foundationnya Anda harus memiliki namanya CompTIA Security Plus. Terus ada lagi namanya GSNA, ada lagi namanya ISC CAP, ada lagi namanya ISO 2701 Foundation. Ini juga sama-sama kita harus memiliki level di intermediate adalah Cloud Security Alliance CCSK, ada namanya GDPR, practitioner jelas. Terus ada lagi namanya ISO 2701 practitioner, baru naik ke level di atasnya. Dari yang di level di risk officer kita memiliki ISO-nya 2 kali, yaitu foundation dan di practitioner. Sedangkan di security and compliance auditor Anda memiliki 3 level ISO security 2700 yang harus Anda miliki sampai ke level ISO 2701 auditor. Itu baru Anda dijabarkan menjadi advanced. Terus masuk ke GCCC, baru naik ke level expertnya Anda harus memiliki namanya CISSP, terus ISACA CISA ya. Ini baru masuk ke security compliance auditor. Nah, di next di karir path terakhir yaitu adalah security consultant. Nah, di security consultant di sini di level paling basicnya, paling buncitnya, paling bawah di sini Anda harus memiliki yang namanya CCNA, CompTIA Plus, CompTIA Security Plus, Council CAH, GISEC. Terus level naik di atasnya sedikit, di level intermediate-nya Anda harus memiliki yang namanya CBCI, ada namanya CompTIA CISA Plus, CompTIA Pentest Plus, Prince 2 Practitioner, ada lagi namanya AWS Associate Solution Architect. Ini di level intermediate. Nah, di level advance-nya di sini Anda harus memiliki yang namanya CCNP Security, ada lagi namanya ISACA CRISC, ada lagi namanya di level expert. Dari ada CISA, CISM dan CISSP. Ini di level security path. Di atas ini atau kotak-kotak atau blok-blok yang harus kalian atau rekan-rekan dapatkan sertifikat itu, sertifikat kompetensinya. Oke. Di level di sini kita menuju ke level APN Group di sini. Kita bisa melihat ya dari APN Group-nya. Itu ada foundation-nya, ada ISO 2700 Foundation, ada intermediate GDPR practitioner, ada lagi namanya ISO 2701 practitioner-nya. Di advance-nya lagi ada namanya di ISO 2700 auditor. Ini kita bisa melihat. Ini punya APM Group. Sedangkan di Amazon Service harus memiliki namanya intermediate langsung di sini ya. Ada AWS Associate Solution Architect, ada SysOps Administrator. Terus ada lagi di Axelos, ada lagi di bidang
Business Continuity Institute Institute-nya atau BCI. Ada lagi nama British Computer Society, itu di BCS ya. Ada lagi Cisco System, ini ada Foundation, Advanced dan Expert-nya. Tentu harus memiliki Internet Box Expert Security CCE-nya. Ada lagi yang dikeluarkan dari Nexus Intermediate CEFR atau CyberSec First Responder. Terus dimiliki dari CompTIA di sini, yang dimiliki adalah Foundation C++ atau Certified Technical Trainer, Linux Plus, Network Plus, Project Plus, Security Plus, Server Plus. Ini punyanya CompTIA. Ada plusnya di sini ya. Expertnya ya pakai yang namanya CASP atau CompTIA Advanced Security Practitioner. Nah, di cloud-nya, di Cloud Security in Alien ada namanya intermediate langsung di sini atau namanya CSK, Certified of Cloud Security Knowledge. Itu punyanya di Cloud Security Alien. Kalau di CRS-nya sendiri mulai dari Foundation, Intermediate, Advanced, Expert, ini memiliki semuanya. Sampai di proses di Expertnya di CRS-nya sendiri Anda sampai Certified Threat Intelligence Manager, Certified Malware Reverse Engineer, Certified Network Intrusion Analyst, Certified Incident Manager, Simulator Attack Manager. Ini harus Anda kuasai, harus Anda miliki juganya. Nah, sebenarnya di video-video di channel ini sudah ada semuanya. Ya, beberapa sih, nggak semuanya sih. Ada beberapa yang sudah menjadi tugas, saya jadikan tugas mahasiswa, dan itu dikemas dalam bentuk video, dan saya sajikan ke teman-teman di sini, ke rekan-rekan semuanya, untuk teman-teman bisa menambah wawasan atau bisa menambah knowledge di situ. Jadi udah ada beberapa video, cuma di level teorinya kan belum. Takutnya nanti kalau kita saya nggak menjabarkan tentang teorinya, nanti teman-teman malah gue suruh ngapain sih bikin kayak gini, gue nggak ngerti sih arahnya gimana. Nah, sekarang baru saya terangkan ya. Jadi kemarin luputnya atau lepasnya adalah tutorialnya jalan dulu, teorinya belum. Nah, itu harusnya kan saya kasih semua teorinya dulu, baru saya naikkan ke level tutorialnya di situ. Oke, terus di level SE Council-nya ini ada namanya Foundation Expert. Di Foundation ada CFI, CND. Sendiri adalah Certified Ethical Hacking. Ada lagi paling bawah nih namanya CSCU, Computer Secure User. Terus ada lagi namanya CFI, Computer Hacking Forensic Investigator. Ini CFI ya. Terus ada lagi CND, Certified Network Defender. Nah, nanti insya Allah saya akan bawakan materi dari SE Council, mulai dari CSCU yang sudah saya mulai cicil dari satu persatu. Terus nanti naik lagi ke teorinya baru naik lagi ke teorinya di CFI. Setelah semuanya selesai teori, baru saya akan membuatkan model tutorialnya atau penggunaan beberapa tools yang bisa Anda lihat. Tentunya saya nggak akan membuatkan semua video tools yang ada di dalam modul tersebut. Paling saya ambil salah satu tools yang ada di modul tersebut nanti. Nah, dari tools yang lainnya Anda bisa kembangkan lagi di sini, atau bisa nyari di channel YouTube yang lainnya. Udah banyak sekali, di channel luar udah banyak sendiri. Nah, di channel saya sendiri saya mengadopsi beberapa channel luar, misalnya kayak punyanya Devi Mobile dan sebagainya, saya mengadopsi dan network check. Cuma di sini saya belum bisa menjadi content creator yang bagus atau punya mastering editing video yang bagus, itu belum bisa ke arah sana. Cuma saya mencoba untuk menjabarkan apa yang harus karipet yang harus Anda miliki, harus Anda lalui untuk menuju ke cyber security profesional di situ. Oke, kita lanjut ke dalam GIC. GIC adalah di sini ada Certified Forensic Examiner, Incident Handler-nya, ada System and Network Auditor-nya. Ini GSNA. Sedangkan GSEC-nya adalah Security Essential Certification, ada Certified Web Application Defender. Nah, kalau web Anda latihan dulu paling awal itu menggunakan DEM Web Vulnerability atau DVWA yang digunakan. Bisa menggunakan DVWA, bisa menggunakan contohnya bisa Sodan, bisa DNS Dumpster, terus bisa menggunakan OSP dan sebagainya. Banyak video-video tentang bagaimana kita mencari celah atau kerentanan di sebuah website. Nah, itu Anda bisa gunakan atau bisa gunakan untuk latihan, kasarnya gitu. Dan ada beberapa tools online atau lab online yang Anda bisa pelajari.
Nah, kalau mau lihat rubrik di channel ini, Anda tinggal klik channel saya di channel Joko Dwi Santoso, terus cari bagian about di situ, di bawah ada link. Nah, link itu Anda klik itu menuju ke labnya. Terus ada lagi namanya ISAKA. Di ISAKA di sini adalah CRISC, Certified in Risk and Information System Control. Itu punyanya di ISAKA. Terus ada lagi namanya CGIIT, Certified in the Governance of Enterprise IT. Terus ada lagi namanya CISA, Certified Information System Auditor. Ada lagi namanya CISM, Certified Information Security Manager. Nah, di ISC2 ada foundationnya, ada advanced dan ada expertnya. Di mana di foundationnya ada CAP. CAP itu adalah Security Assessment dan Authorization Certification. Ada lagi namanya SSCP, System Security Certified Practitioner. Di advance-nya ada namanya CSSLP. Itu adalah Certified Secure Software Lifecycle Professional. Itu punyanya CSSLP di ISC2. Dan ada namanya Linux Professional. Di Linux Professional yang digunakan di sini adalah LPIC1 atau Sistem Administrator. Sedangkan untuk Microsoft diambil 2 di sini. Di SAP IT diambil 2. Itu adalah Microsoft Azure Administration Associate, ada namanya MCSA, Microsoft Certified Solution Associate, dan Offensive Security di sini adalah diambil langsung dari OSCP atau Offensive Security Certified Professional di sini ya. Jadi teman-teman bisa melihat beberapa hal yang harus dimiliki ya. Terus ada lagi namanya PMI. Nah, PMI di sini bukan palang merah Indonesia ya, boleh sih digunakan palang merah Indonesia. Tapi di sisi advance Anda harus memiliki namanya PMP, Project Management Professional di sini. Terus ada namanya Scrum Alien, ada CSM, Certified Scrum Master. Satu lagi namanya Splunk. Nah, video Splunk kemarin tuh Splunk itu juga sudah ada. Cuma di sini levelnya lebih beda lagi, lebih advance lagi ya. Ada namanya Splunk Core Certified User, ada namanya Splunk Core Certified Power User. Itu punya di level-level di sini. Ini yang mengeluarkan ya, certified badan certified yang dikeluarkan ini. Nah, mungkin yang bisa saya jelaskan tentang career path atau Guide to Cyber Security Career Development-nya seperti ini ya. Jadi teman-teman boleh menambahkan di kolom komentar kalau misalnya ada yang saya kurang menambahkan, silakan ditambahkan. Dan kalau misalnya ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga informasi ini membantu teman-teman, membuka wawasan teman-teman. Dan salam sejahtera semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.